Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Berara Fauzal, NIM 2111213023 dari kelas A1 Dasar Biomedik 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang GERD, yaitu Gastroesophageal Reflux Disease. Mungkin banyak dari orang-orang tidak menyadari kalau misalnya GERD ini termasuk penyakit yang lumayan banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya ya, yang mungkin kita bisa ambil contoh ya pada saat puasa. Uh, Oke, kita akan belajar tentang GERD itu apa. Jadi GERD adalah penyakit yang disebabkan karena melemahnya otot sphincter pada esophageal sphincter yang mengakibatkan naiknya asam lambung menuju esofagus yang ditandai dengan rasa panas seperti terbakar di dada. Normalnya, katup ini akan terbuka dan memungkinkan makanan serta minuman masuk menuju lambung untuk dicerna. Setelah makanan dan minuman itu masuk ke lambung, katup ini harusnya tertutup kencang atau rapat gitu ya, guna mencegah isi lambung itu kembali ke kerongkongan, agar tidak kembali gitu kerongkongan. Jadi sebelum itu kita belajar dulu anatomi lambungnya. Lapisan lambung itu ada dua, yaitu terdiri dari lapisan mukosa dan submukosa. Nah, sel pada lambung dan kelenjar gastrin itu yang pertama ada di daerah oxygen atau pada sel eksokrin gitu. Yang pertama yang sel yang ada yaitu sel mukus, yaitu sel ini mensekresi mukus atau lendir gitu ya, yang berguna untuk melindungi lambung dari kerusakan akibat asam yang dihasilkan dan melindungi lambung dari infeksi bakteri. Kemudian ada sel sheath yaitu mensekresi peptinogen. Peptinogen ini bentuk inaktif dari enzim pepsin. Kemudian ada sel parietal yang mensekresi asam klorida. Nah, kita perlu ketahui dulu kalau misalnya sel mukus ini sebenarnya melindungi lambung itu sendiri biar dia itu nggak rusak dari zat yang dihasilkannya dia sendiri, yaitu pepsin dan asam klorida. Nah, asam klorida ini akan mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin ketika bereaksi gitu ya, dan kemudian siap untuk menghidrolisis protein. Kemudian bagian yang kedua adalah pada kelenjar pilorik. Nah, ini termasuk sel endokrin ya. Yang pertama itu ada sel G, yaitu mensekresi gastrin yang nantinya akan menstimulasi pengeluaran HCl melalui parietal cell. Kemudian ada sel D. Sel D ini fungsinya berbanding terbalik ya dengan sel G dan sel parietal dan juga sel seperti enterokromofin karena dia ini mensekresi somatostatin yang menghambat sekresi asam lambung HCl melalui sel parietal, sel G dan ECL. Kemudian yang terakhir ada sel seperti enterokromafin atau WCL. Enterokromafin like cell ya. SL ini mensekresi histamin yang nantinya akan merangsang pengeluaran HCl melalui sel parietal. Kemudian kita lanjut ke anatomi esofagus. Anatomi esofagus ini terdiri dari epitel squamosa berlapis. Karena itu esofagus lebih mudah rusak oleh asam karena esofagus hanya mensekresikan mukus untuk membantu gerakan peristaltis. Jadi kita langsung saja belajar tentang mekanisme terjadinya GERD. Jadi, lower esophageal sphincter ini berfungsi sebagai gembok yang menutup dan menahan agar makanan yang sudah masuk lambung tidak keluar lagi menuju mulut gitu ya. Lower esophageal sphincter atau yang biasa disingkat LES gitu ya. Ini memiliki resting pressure atau tekanan saat istirahat sekitar 10-45 mm Hg. Ketika tekanan yang terjadi itu lebih rendah daripada yang seharusnya, asam lambung akan naik menuju esofagus. Dan pH asam lambung akan berubah menjadi 4. Hal ini disebut reflux asam. Nah, ketika asam lambung itu naik, dia itu akan melukai dari dinding atau lumen esofagus itu. Esophageal sphincter memiliki dua mekanisme pertahanan, yaitu gerakan peristaltik primer dan sekunder. Ketika setelah makan, asam lambung itu naik gitu menuju esofagus. Nah, itu tuh wajar selama tidak bertahan lama dan tidak terus-terusan. Saat terjadi gerakan peristaltik kedua, makanan itu akan kembali lagi ke lambung. Pada saat ini, air liur membantu untuk menetralisasi asam dari asam lambung.
Namun ketika tekanan itu jauh lebih rendah dari biasanya, reflux asam yang terjadi akan lebih lama. Nah, apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi inflamasi lokal pada esophageal sphincter tadi. Nah, karena luka ya, karena asam, karena dia nggak ada lapisan pelindungnya lagi, yang menyebabkan edema dan erosi mukosa. Kemudian, bila hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama tanpa ada pemeriksaan atau pengobatan yang lebih lanjut, dampak yang dirasakan akan menjadi semakin banyak juga, seperti misalnya menyempitnya jalur makanan yang masuk ke dalam lambung, karena esofagusnya terus menutup lukanya gitu, jadinya tebal. Nah, terus juga bisa sampai terjadi kanker esophagus yang biasa disebut adenokarsinoma. Kemudian jika reflux itu sudah mencapai faring gitu ya, itu akan menyebabkan faringitis atau asma. Nah, resiko GERD ini meningkat ketika orang itu penderita obesitas, pemakan junk food secara sering dan berlebihan, mengkonsumsi kafein yang tinggi atau mungkin sering, dan juga pecandu alkohol dan rokok. Nah, tanda-tanda yang perlu kita waspadai adalah rasa panas terbakar di dada. Kemudian, regurgitasi atau makanan yang belum tercerna itu naik ke dari lambung ke mulut yang meninggalkan rasa asam, meninggalkan rasa pahit, maaf, dan mengikis email pada gigi. Ini dua poin ini adalah tanda-tanda umum yang biasa dialami oleh para penderita GERD. Nah, tapi tanda khususnya yang jarang terjadi itu ketika sudah terjadi kesusahan menelan atau sudah terjadi stenosis. Nah, kita perlu mengetahui cara pencegahan dari GERD ini dan mengedukasi masyarakat tentang hal ini karena ini termasuk penyakit yang bisa kita jumpai di masyarakat tapi kita jarang mendengarnya. Yang pertama, kita harus menjaga berat badan agar tetap normal, menghindari makanan yang terlalu pedas atau terlalu berlemak, mengurangi konsumsi coklat dan kopi, serta tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian, penting juga memposisikan kepala agar lebih tinggi dari badan saat tidur, dan juga tidak langsung tidur setelah makan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.